Businessman Opinion. Businessman Opinion. Businessman Opinion. Selamat pagi mitra bisnis di Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dimanapun Anda berada. Oke, bergabung kembali kita di Businessman Opinion. Menteri PU Dodi Hanggodo menyebutkan pembangunan ulang gedung Pondok Pesantren Al-Kauzini Sidoarjo yang ambruk dan memakan korban puluhan orang akan menggunakan anggaran APBN di Kementerian PU. Namun pemerintah tidak menutup akses kepada pihak swasta apabila ingin memberikan bantuan serupa. Nah, apa komentar Anda mengenai penggunaan APBN untuk membangun pesantren Al-Kauzini Sidoarjo yang ambruk ini? Silakan 50918877 dan 0816924924 dibuka untuk Anda. Selamat pagi, Pas FM. Pagi. Ya. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Pak Agung. Kalau memang dibangun oleh APBN, ternyata ya sangat disayangkan kan bangunannya mutunya kurang bagus. Makanya dia roboh. Ya inilah kalau dibangun pakai dana pemerintah, biasanya memang kualitasnya tidak bagus. Ya, bangunan infrastruktur sekolah. Pak Agung, saya luruskan. Ya. Pembangunan ulang. Jadi nanti buat renov ini nanti yang pakai APBN Pak Agung. Jadi pembangunan ulang. Yes. Iya, kalau kualitasnya harus bagus. Kalau yang kemarin pembangunan memang konstruksinya kurang bagus. Yes. Dan kita sangat menyayangkan dan turut berduka cita karena banyak korban jiwa. Jadi kalau membangun dia hanya untuk 2 tingkat misalnya, itu kan dari kolom dasar aja cuma 4 meter misalnya. Kalau mau bangun lebih dari 2 tingkat dia bisa 8 meter, yes. 6 meter, 8 meter, yang bagian bawahnya itu digali buat fondasi. Lalu nggak sembarangan itu membuat cor-corannya, perpaduan antara material semen dan apanya, kolom-kolomnya. Tahu saya sih begitu, karena saya juga salah satu usahanya properti ya. Jadi saya tahu itu. Tapi ya memang seperti itu, kalau misalnya dibangun asal-asalan dan ada penambahan tiba-tiba, kalau bukan ahlinya, memang kadang-kadang kekuatan bangunan tidak bagus atau kurang bagus, makanya roboh. Nah ini kalau memang mau dibangun oleh pemerintah ya jangan dikorupsi. Kalau bisa kemungkinan gitu. Dan memang bagus sih kalau pemerintah membantu pesantren. Ya mudah-mudahan berkah, tapi jangan sampai dikorupsi dan mutunya jangan tidak bagus lagi. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Agung. Selamat pagi Pak Teddy. Ya, kalau dari APBN sih, ya ini mungkin ya nggak masalah ya, kalau negara mau membantu kan bagus gitu ya. Cuma kalau misalnya tadi kaitkan dengan kok agama lain nggak dibantu, nah itu saya no comment lah, itu kan wajar aja lah. Tapi kayak Pak KDM kan kemarin mau yang rusuh itu kan dia kasih 100 juta juga ya. Ya mungkin tergantung ininya lah, pemimpinnya sih. Ya waktu itu dia renov ini ya dengan uang pribadi ya kalau nggak salah ya Pak KDM itu ya waktu membantu yang rusak itu. Iya, jadi menurut saya itu tergantung pemimpinnya sih itu, jadi nggak bisa terlalu bilang salah atau benar. Tapi kalau ini kemarin kan katanya IMB-nya ya, banyak yang nggak punya IMB, berarti mereka nggak membangun tapi nggak tahu tekniknya gitu loh. Betul, jadi betul. Sangat disesalkan, dan maksudnya kalau disalahin itu adalah takdir. Nah, tapi saya itu ada relatif juga sih, soalnya misalnya kalau kita ke Jepang gitu kan banyak juga yang roboh, mereka sering gempa, akhirnya kan mereka kan memperbaiki tekniknya ya. Tapi kalau sama sekali dibuat yang orang yang nggak ngerti ya itu udah salah, bukan takdir itu loh. Itu kesalahan sendiri. Jangan apa istilahnya, misalnya kalau kita udah benar bikin dengan teknik yang udah kita tahu, sampai sekarang ternyata ada gempa jatuh, ya itu ya takdir benar. Tapi kalau kita nggak mau cari tahu dan nggak mau bikin yang benar, ya itu salah kita. Gitu. Jadi jangan dicampur-campur. Nah kalau misalnya untuk pembangunannya sendiri, ya itu kan diserahkan ke negara ya, itu kalau
dia mau bikin berapa banyak atau berapa tinggi. Ya sebenarnya sih nggak ada masalah, cuman beritanya itu kayaknya bagus-bagus terus nih Manena, nggak ada ininya nih pemicunya gitu. Ya gimana dong? Ya kan? Atau suruh anggota DPR-nya aja deh nyumbang lah gitu loh. Kayak nggak pernah dengar mereka nyumbang gitu ya. Maksudnya apa-apa itu dikasih ke negara, mereka kan dapat duit berapa obsen lagi. Gimana sih? Kan mereka keterima sedekah rakyat, masa disedekain lagi? Ya, enak juga jadi pengemis aja sekalian ya kita ya, enak dapat 702 juta gitu. Enggak, itu urusannya nanti akhirat, aku sih nggak mau. Oke, Manena, thank you, Teddy. Selamat pagi, Pak Sebam. Halo, selamat pagi Mbak Nena. Segayanya Ibu Aida kah? Langsung saya pribadi, menurut pribadi itu ya, komen kalau APBN itu gini Mbak Nena, saya dengar adik saya, saudara saya kan dekat situ, karena pondok itu yang punya pengurusnya dari partai politik, politisi. Nah itu yang saya tergelit itu, kok tiba-tiba APBN pemerintah dialokasikan untuk pondok pesantren yang swasta, sedangkan pondok pesantren itu bukan pondok pesantren abal-abal, banyak cabang-cabangnya, berarti kan mampu kan. Nah terus kalau dari partai politik ya otomatis lah, tapi kalau seperti itu loh bagaimana itu namanya. Terus yang saya ikuti dari awal itu di punya pondok pesantren tadi yang bilang kata takdir. Nah takdir itu ketika orang melihatnya itu dianggapnya kalau yang bukan terjadi itu bukan takdir. Takdir itu setelah terjadi itu sepertinya kalau bahasa Indonesianya akibat. Sedangkan sebelum takdir itu ada namanya kodok ya kan, itu kodok kodar ya Bu. Penyebab itu yang kita itu masyarakatnya kan kurang paham. Benar juga. Jadi semua takdir itu adalah akibat. Jadi jangan menyalahkan takdir. Sebelum terjadi sesuatu kan bisa dianalisa, itu sudah benar tadi gagal konstruksi, gagal kolom, gagal ini. Tapi tiba-tiba yang punya pondok itu bilangnya ini takdir, loh benar takdir. Nah sebelum takdir itu loh kan harus dianalisa dulu. Nggak ada IMB lagi tuh Mbak, tahu nggak? Iya tahu. Itu nggak ada IMB-nya. Terus yang meninggal itu ngeri banget kalau melihat itu. Jadi kalau diganti dengan APBN terus notabene itu punya dari partai politik. Nah itu tolong deh media dikawal terus. Saya mendengar salah satu media, saya juga komen juga tolong itu dikawal para media kan. Itu dari partai politik mana politisinya gitu. Jadi kan namanya di mana itu keadilan sosial kan nggak ada kan. Sedangkan keadilan sosial itu kalau menurut konsep Tuhan istilahnya bantulah yang miskin, yang kaya bantu yang miskin. Sedangkan masih banyak pondok pesantren di negeri ini yang ya itu deh pokoknya sudah apa itu pendidikan apapun itu sudah tempatnya reo, sudah nggak ada bantuan. Tapi ini yang kaya raya dibantu kan aneh. Itu loh maksudnya. Gitu aja deh, terima kasih. Matur nuwun, Papa Asma, selamat pagi. Selamat pagi Dan Nena. Merintah Konoha kan juga begitu. Ya kan? Coba, mana ada di dunia ini bangun dibiarin. Itu ada fotonya satu loh. Itu strukturnya dari lantai 2 ke lantai 3 tuh geser, berbeda. Itu bisa jadi itu bangunan. Ngeri. Iya. Nyawa taruhannya. Kejadian begini, aduh, masih mau dibangun ulang. Ini beberapa aspek ya kita. Memang ini isu ini ngeri-ngeri sedap, tapi kita kenyataan harus ngomongin. Ya, pertama ini ketidakadilan, ketidakpedulian. Ya, tidak pedulinya apa? Itu dibiarin bangun asal-asalan begitu. Huninya memangnya itu semut apa? Itu kan manusia. Tahu-tahu lagi sholat ambruk, aduh, ampun deh. Mati 50 lebih ya. Iya. Kasihan kan? Ampun. Terus mau dibangun ulang. Ini kan tujuannya politis. Dengan maksud, waduh ini karena orang PKB ya.
karena NU kan. Waduh, apa di narasinya ngomong ini sudah menghasilkan tokoh-tokoh. Ya nggak ada urusannya dong. Tokoh ya ilmunya. Ini kan ngomongin bangunan. Masalahnya kan waktu bangunnya gimana? Kan itu mesti diawasin kan, nggak boleh dong. Betul. Ini itu satu hal ya. Kemudian kedua, aspek keadilannya. Diakui apa enggak yang mayoritas diutamakan ya. Kita lihat itu 2 hari sebelumnya juga ada berita mengenai di Lebak ada gereja yang mau ini nggak boleh disamperin segala macam. Ya hal-hal itu kita udah jamak lah mendengar ya. Tapi sementara begitu, bukan ya itu sih masing-masing punya pandangannya. Tapi kenyataannya memang ada tidak fairness di situ. Pemerintah ini kan bukan hanya mayoritas, ada minoritas. Kita mengaku negara kesatuan, ya. Jadi itu bahaya. Tapi yang paling bahaya adalah struktur bangunannya. Bangunan nggak diawasin, boleh dibangun. Aduh, landscape juga nggak ada yang benar ya, asal jadi pokoknya bisa tutup kepala. Jadi itu ngaco. Saya ngeri ya, negara kalau dibangun dengan acak-acak asal-asalan kayak begitu, kemudian mau jadi apa? Ya, itu bangunan ya. Tapi kalau negara ini kan juga bangunan, membangun bangsa. Kalau fondasinya kacau balau kayak gitu, gimana kita mau jadi negara besar? Bisa nggak bangun 100 tingkat? Ngeri sekali. Kan nggak boleh ya. Walaupun 3-4 tingkat juga nggak boleh. Itu pola pikirnya. Jadi berubahlah dari dasarnya ya. Pola pikirnya, visinya segala. Bapak Presiden kita sedang gagah-gagahnya ke Mesir ya, meresmikan perdamaian, ikut menyaksikan perdamaian Israel dengan Gaza. Dalam negeri Pak, urusin Pak. Ngirim tentara loh. Terima kasih. Iya. Selamat pagi Pak Safem. Selamat pagi anak mama. Ya mangga Pak Saifuddin mangga. Pertanyaan satu, itu pesantren itu punya swasta atau pemerintah? Swasta lah itu. Kalau punya pemerintah ya wajar lah. Jadi punya swasta, ya harus mandiri dong. Oke. Ini ada data, sebentar Pak Saifuddin. Ada data statement dari Pak Prasetyo Hadi. Beliau adalah Mensesnek ya. Pemerintah sedang mempertimbangkan kemungkinan penggunaan APBN untuk pembangunan dan perbaikan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Luar biasa. Tapi kan duitnya ada nggak? Modalnya pakai yen. Ya minus duitnya. Jadi menurut saya nih, itu kalau namanya swasta sendiri, jangan dimanja. Kalau memang nggak bisa ya harus bikin pesantren, ya bikin sekolah, atau bikin cari donatur, itu caranya begitu. Misalnya pun sampai APBN, pemerintah membantu dengan APBN, kan bukan anggaran dari PU, harusnya dari Departemen Agama. Karena kita tahu sendiri ya, Departemen Agama anggarannya luar biasa, 73 triliun. Itu pun 10% hanya 1% hanya untuk yang non muslim, 99% buat kepentingan pendidikan agama. Ya, ini tugasnya Departemen Agama. Menurut saya gitu. Oke, matur nuwun. Oke. Ya, berikutnya Dede Tani, selamat pagi. Selamat pagi kakak. Tadi kan udah di-spill sama Ibu Aida ya. Ibu siapa? Ibu Aida. Ya, Ibu Aida. Ya, ada insight-nya. Terus Papa juga udah langsung sebut partai politiknya ya kak ya. Buat saya ini cerminan ketika pondok pesantren itu adalah komunitas kak. Menerima cara cari menambah pundi-pundi kekayaan kak.
kita bisa lihat kiainya pemiliknya naik mobil mewah, ada Mercy yang terbongkar, sementara istrinya naik turun Alphard kan. Bahwa mereka, kalau saya boleh bilang sih ya, menjual agama demi pribadi ya kayak mereka punya nafsu pribadi, nafsu duniawi lah kalau saya mau ngomong. Atau bisa dikatakan it's about business deh. Ya, itu Kak, materi ujungnya. Di satu sisi mereka bilangnya uang bukan segalanya, di sisi lain kayak gitu analoginya Kak. Terus saya masuk ke swasta pakai APBN Kak. Kalau ada yang bilang terserah pemimpinnya, menurut saya enggak. Harusnya kita ini dalam bernegara itu tidak bicara ini Kak. Kemarin kita ribut BPJS yang untuk seluruh golongan masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang ngajakin mendidik. Sekarang saya balik bertanya, ini swasta, wajar atau tidak? Yang notabene pemiliknya adalah orang parpol. Saya ketuk aja yang ngejawab yang tadi sempat ada ngomong. Jadi saya ngelihat jika pemerintah mau jadi, apakah ini buat 2029? Ini lumbung suara. Saya bertanya boleh kan Kak? Boleh. Dan memang ada mengarah ke sana kalau dari banyak orang bicara. Iya dong, Kak. Udang dibalik PY-nya kan itu. Sekarang ada 2 ormas besar, satu Muhammadiyah, satu NU, yang saya pikir mereka dari sisi materi banyaklah dan bukti. Kalau Ponpes ini mereka mau bantu, ya monggo. Tapi yang menjadi lebih lucu lagi, nggak ada aparat yang bisa usut, Kak. Ini kan ada unsur pidana jelas. Di saat pemeluk agama lain sibuk pun udah punya IMB tidak bisa bangun, ini berapa banyak yang nggak punya IMB. Alih-alih mau proses hukum, malah mau bangun ulang pakai APBN. Ironi sebetulnya ketika kita melihat kondisi dari pondok pesantren itu sendiri, kualitas bangunan dibanding dengan aset yang mereka punya gitu kan. Iya Kak, ini akal sehat saya sedang cedera Kak kalau ini Kak memikirkan ini. Saya nggak mampu mencerna ini semua Kak. Asli, apa saya yang goblok atau apa? Saya mengatai diri saya memang goblok gitu loh. Ya tadi kan ada disenggol sama Pak SF juga ya, pesantren ini milik negara, bukan Kakak juga ngomong kok, atau milik perseorangan. Ini jadinya bikin salah, nggak dapat sanksi, dapatnya reward Kak. Jadi kalau mau ngomong sebagai pembayar pajak nggak rela Kak. Di tengah situasi APBN masih megap-megap gitu ya. Berarti lu banyak duit. Bingung kali deh mau dibuang kemana. Jadi ya banyak duit. Kalau ada yang selalu bilang negara nggak ada duit, menteri 100 lebih, tunjangan gede-gede, mana nggak ada duit. Yang namanya nggak ada duit tuh ya pejabat dipotong tunjangannya Kak. Iya, kemarin malah ditambah ya reses ya. Saya dengar BO bilang negara nggak ada duit. Kata siapa lu, menteri lu ratusan kok, naikin gaji semua kok, tunjangannya gede-gede kok. Nah sekarang kalau you bicara swasta boleh bangun, pertanyaannya rumah ibadah pemeluk lain yang udah ada IMB yang pakai duit sendiri aja nggak bisa beresin, nggak minta you bangunin, membiarkan juga kan pemerintah selama ini. Betul. Nanti mau dibikin aturan sama pendukungnya supaya aman. Ya monggo lah, Kak udah jam 7 Kak. Oke, siap, thank you. Hati-hati di jalan deh. Pak Rudi, selamat pagi Pak Rudi. Pak Rudi, pagi Mbak Nena. mangga Pak Rudi. Terima kasih sebelumnya. Tadi sempat ada tamu, jadi saya putus.
Wah, dapat rezeki dong pagi-pagi ada tamu. Ya. Amin. Mangga Pak Rudi. Iya, terima kasih Mbak Ena. Jadi kalau memperhatikan kejadian ini saya jadi ingat tragedi di Kanjuruhan Mbak Ena. Ya. Waktu itu ada pertandingan bola antara Singoedan, Arema dengan ambruk juga itu ya. Persebaya, gitu. Ya. Nah, itu ujung-ujungnya yang dilakukan pemerintah adalah memberikan santunan pada para korban, kemudian menyatakan belasungkawa dan akhirnya merenovasi bangunan dari stadion itu. Nah, ini padahal kalau dihitung-hitung sebenarnya masalah bukan ada di sana, ya masalah ada di lemahnya koordinasi ketika terjadi penyelenggaraan acara itu. Saya agak yakin ketika kejadian itu terjadi di Gelora Bung Karno, mungkin solusinya juga sama, gitu loh. Nah, ini yang cara-cara pemerintah untuk mengalihkan perhatian masyarakat, menunjukkan simpati, menggunakan uang-uang negara untuk kepentingan yang semacam itu. Apa yang terjadi di Al-Kozimi ini Mbak Lina, itu terjadi ketika Pak Dodi ini, Pak Menteri sedang datang ke sana. Beliau itu melihat adanya anak-anak yang merintih ya. Mereka memanggil ibunya, memanggil bapaknya ya. Sementara bapak dan ibunya hanya bisa menangis di luar, tidak bisa melakukan apa-apa. Ya tentu saja sebagai orang tua ya merasa ternyuh dengan keadaan itu, ya dah. Nah sehingga beliau sebagai seorang pejabat negara yang punya kewenangan itu membuat semacam statement yang semacam itu. Nah, kalau toh akhirnya diaplikasikan oleh Cak Imin kemudian akan membantu pondok pesantren, saya pikir ini juga satu antisipasi yang bagus ya. Apa kita akan menunggu pondok-pondok pesantren berikutnya punya nasib yang sama, mengingat usia dari pondok-pondok pesantren itu juga kurang lebih sama gitu ya. Nah, padahal ada kontribusi mereka terhadap pembangunan sumber daya manusia itu tidak sangat luar biasa Mbak Nina ya. Apalagi kalau kita perhatikan dunia pendidikan saat ini ya, pendidikan itu sebenarnya menjadi tanggung jawab negara atau ya untuk dalam hal penyelenggaraannya. Tapi kemudian dibantu oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui ormas, lembaga swadaya masyarakat, yayasan dan macam-macam. Nah, saat ini saja misalnya ya antara Muhammadiyah dan NU itu tidak kurang loh Mbak Nina. Separuh dari bangku sekolah itu mereka yang punya gitu loh. Ya. Jadi itu mulai dari jenjang TK sampai perguruan tinggi ya. Dan yang sekolah di sana bukan hanya anak-anak muslim saja, semua anak yang seperti di Universitas Muhammadiyah Kupang misalnya. Dari 8.000-an mahasiswa yang belajar di sana, 80% itu kan anak-anak muslim. Jadi anak-anak Katolik dan Kristen ya, karena Mangkupang atau wilayah yang Kristiani ya. Nah, sehingga apa yang terjadi, sehingga kontribusi mereka terhadap dunia pendidikan itu juga sangat luar biasa. Karenanya kalau pemerintah itu ambil bagian, itu sama saja dengan membangun pendidikan untuk bangsa ini juga, gitu Mbak. Jadi kalaupun hal-hal yang seperti ini bisa dipahami oleh masyarakat, mungkin kita akan punya persepsi yang berbeda. Hanya saja masalah-masalah seperti adanya mercy, adanya itu sesuatu yang kita sayangkan ya. Ada baiknya ya pemimpin-pemimpin agama, para kiai, itu hendaknya juga perlu memikirkan hal seperti itu. Janganlah karena adanya suasana-suasana yang ya paling tidak punya kepedulian lah terhadap kondisi masyarakat saat ini. Jangan terlalu bermewah-mewah, berlomba-lomba untuk sesuatu yang bisa menyakiti perasaan masyarakat. Saya pikir begitu Mbak Indah. Matur nuwun sangat Pak Rudi. Pak Setiawan, selamat pagi. Pagi Mbak, sehat Pak? Sehat Pak Setiawan. Silakan Pak Setiawan. Mbak, kan pejabat atau orang-orang Indonesia seringkali ngambil manfaat dari bencana orang lain ya. Misalkan ada bencana, suka foto, selfie gitu kan. Ini kemungkinan pejabat ini kan cuman supaya menarik simpati, dia langsung tanpa mikir panjang apa yang terjadi itu dimanfaatkan untuk bisa aja untuk pansos ya. Padahal kan kecepatuannya harus diteliti dulu, bukan nggak? Benar nggak? Apakah itu benar-benar boleh pakai uang negara atau gimana gitu kan? Itu harus dipikirin dulu sebenarnya. Jangan sampai terburu-buru supaya dapat simpati terus ngasal gitu ngomongnya Mbak. Tadi kan sebenarnya kalau lihat dari tarifnya lumayan gede juga ya bayarannya ya. Berapa belas itu, jadi artinya secara kalau berarti komersil kan, ini kan komersil berarti swasta ya.
Swasta kan duitnya nggak sedikit lah, gitu kan. Jadi kalau duit swasta punya uang banyak, kenapa harus pakai APBN itu pertanyaannya kan. Dan ini kan seperti yang tadi teman-teman udah ngomong, tuntutannya nanti yang lain pada minta juga dong, gitu kan. Jadi artinya yang bukan hanya satu ponpes, bisa ponpes yang lain atau agama-agama lain juga bisa minta dong, sama dong, gitu kan. Gitu kan. Keadilannya gimana, gitu kan. Terus satu lagi ya, mungkin kalau kita bercandain boleh lah, setuju aja asal dibayar pakai yen, tau gak? Ya nono, yang sempet. Iya, sekarang APBN kan lagi susah. Nyarinya dari mana gitu? Tiba-tiba ada muncul pos baru yang nggak jelas gitu kan? Ya nono aja gitu kan. Yaudah itu aja Pak. Ya, terima kasih. Pak Weli dari Surabaya, selamat pagi Pak Weli. Setengah siang. Oh, udah siang ya. Oh, ini udah mulai panas itu. Oh, enggak. Itu karena pesantren itu kan kejadiannya di pesantren. Kalau umpama saya bongkar rumah, terus menimpa salah satu tukang terus sampai meninggal, itu kira-kira saya diproses masuk prodio atau saya bisa tidur enak seperti itu, Mbak? Itu pertanyaan retoris, Pak. Makanya itu pemilik pesantren itu dia masih bisa tidur di kamar enak, dia bisa ngomong itu karena apa, sudah takdir ya. Nah, kalau saya pemilik bangunan seperti itu pas lagi bongkar-bongkar menimpa tukangnya meninggal, kira-kira saya jadi tersangka enggak ya? Atau bisa nggak kalau itu masuk periode kita juga bilang itu takdir masuk periode. Ya ini kok ada perbedaan penerapan hukumnya itu loh Mbak, saya jadi bingung. Apa ada prioritas? Ya saya ngomong itu kalau umat yang menimpa tukang saya itu cuma satu, ini sampai 50 lebih loh Mbak. Iya, betul. Kan miris sekali toh. Ya. Dan ini sebenarnya juga menyalahi aturan spek, nggak ada IMB, nggak ada apa. Sedangkan saya mau bangun aja sudah pakai IMB, terus ada kejadian seperti ini. Itu katanya pemilik bangunan faktor lalai, bisa diprodeokan. Jadi kok ada perlakuan yang berbeda untuk penerapan hukum tuh. Itu yang jadi pertanyaan itu aja Mbak. Oke. Pak Gilang, selamat pagi. Pagi Kak Nena. Ya. Aduh, punya ini pertandingannya seru aja ini. Ini udah bukan ganda campuran, ini udah ganda gerudukan. Iya. Ini udah ganda grup. Ya, di babak pertama ini kayaknya gua agak gerem ya dengan pondok pesantren Al-Qasimi yang agak biadab ini. Udah pondoknya salah, aturannya salah, kiainya enak-enakan pakai mobil Mercy harga 2 miliar, munyuk banget sih kiainya ini. Aduh. Harusnya ini kalau udah salah ini harusnya dihukum kisos ini, dihukum mati ini. Udah hampir 70 orang yang meninggal, mau direnovasi pakai APBN. Ini belum yang cacat seumur hidup ini. Ya. Iya. Di pemerintahnya anjing banget ini, munyuk ini mau diapain ini. Aduh ya ampun. Stay calm Pak Gilang, stay calm. Stay calm. Iya, tega. Mending udah nggak usah direnovasi. APBN ini mending dialihkan buat ini apa ini BPJS, buat urusan-urusan yang lain. Banyak ini orang-orang miskin masih berkeliaran di jalanan. Nah, itu mending diberesin itu. Banyak gelandangan yang apa mondar-mandir masih mengamen, butuh bantuan, butuhkan kasih sayang dari orang tua. Banyak yang orang-orang miskin yang belum terpenuhi. Udah APBN-nya mending dialihkan buat itulah, buat infrastruktur yang lain lah. Ini pondok pesantren apa-apaan ini, mau kalau udah salah nih harusnya dihukum seberat-beratnya, harus dihukum mati itu orang itu. Mending uangnya digunakan buat yang lain, buat perbaikan BPJS lah. Apalagi ini sekarang MBG masih banyak yang keracunan ini di daerah mana ini belum selesai juga. Ada tambah lagi, betul. Iya, kasusnya Pak Nadiem Makarim ini, pra-peradilan tadi gue ngelihat Kompas TV, pra-peradilan Nadiem Makarim katanya ditolak katanya juga. Masa pra-peradilan kayak gitu, korupsi laptop
pengadaan laptop sampai 1,98 triliun nggak diselesaiin. Terus kasus-kasus yang dulu, aduh ini gimana ini, semoga ini ada pemimpin yang lebih baik lagi dan kita bisa move on dari segalanya lah. Amin, gitu. amin, amin. Terus aku mohon ini Pak Tony, ayo naik lagi Pak Tony, Akung naik lagi, Bu Mila ayo, pokoknya pertandingan ini biar lebih seru, kerjakan dengan gentleman gitu. Nanti Siap. aku naik lagi di babak berikutnya. Siap. Oke deh. Terima kasih Oke, Pak Gilang ya, matur oke. nuwun je. Oke. Mas Gun Gun selamat pagi. Selamat pagi Jemina. Kalem lo ya. Gini Mbak, masalah APBN yang dipergunakan untuk KT untuk membangun pesantren ini kan saya agak-agak apa ya, bukannya saya mencemooh kaum mayoritas yang bila mineral, cuman yang ya ini jelas sekali ada perbedaan loh Mbak, ada indikasi sikap pemerintah terhadap para pemeluk agama di Indonesia Mbak. Ingat nggak dulu saya waktu kalau nggak salah 2017 ya, ada kasus di mana seorang ibu, betul dia minoritas juga, orang Chinese, dia cuman curhat kepada tetangganya aja. Katanya toa di sebuah rumah ibadah tuh ganggu banget. Oh iya. Yang terjadi dia si ibu ini ngadu ke siapa entah siapa, akhirnya rumahnya si kaum minoritas itu dihancurkan. Dan terjadi kemudian berapa lantai hancur segala macam sampai akhirnya nah ini yang lebih bodoh lagi si ibu tadi yang minoritas ya sampai dihukum penjara 4 bulan oleh hakim. Kan goblok banget hakimnya. Iya. Secara keluarga diteruskan sampai ke ranah hukum kan sesuatu yang di luar nalar gitu. Jadi ke masalah pesantren yang pertama diusut itu adalah si pemiliknya aja. Jadi jangan buru-buru digelontorkan dana buat bikin pesantren baru. Pertama ditelusuri itu si pemiliknya. Dia bisa dikenakan pasal berlapis loh. Pertama didirikan bangunan, kita nggak sebut pesantren ya, bangunan lah. Didirikan bangunan tanpa PYMB, tanpa persetujuan Pemda setempat dan tanpa kalau itu kan ada namanya uji kelayakan apalah saya ngerti kalau nggak salah itulah. Iya. Uji kelayakan ya AMDAL gitu kan Ceng ya. Iya betul. Nah yang kedua adalah eksploitasi anak di bawah umur. Karena seperti yang saya lihat di YouTube juga Cengnya itu mereka tuh kerja sampai tengah malam loh. Ada yang suruh ngaduk, ada yang suruh bawa ember material naik ke lantai atas, kan kasihan sekali. Sementara itu kan sudah jamnya mereka istirahat dan usia mereka tuh di bawah kalau nggak salah bawah 17 ya, jadi masih bisa dibilang bahwa pernah. Dan mereka bayar loh, sekolah bayar loh ya. Nah kadar itu termasuk eksploitasi tenaga anak di bawah umur itu bisa dipenjarakan juga. Dan yang paling memprihatinkan dan katanya ini menurut sumber yang saya lihat di YouTube juga, saya kan memang nggak terjun ke lapangan ya, sudah di YouTube bahwa si pembangunan tersebut tuh nggak menggunakan tenaga ahli, jadi dia nggak tahu ukuran kertanya berapa, pakai besi berapa untuk lantai sekian 4 lantai, terus kemudian campuran adukannya jangan antara sirtu ya, pasir, batu dan semen itu mereka juga ngawur salah-salah. Sedangkan itu kan menurut ilmu konstruksi itu kan paling jelek tuh campuran semen 1 berbanding 4 sama 3 keraka untuk rangka bangunannya. Yang pasti itu standar bangunan aja kalau sampai rubuh kayak gitu. Betul. Pasti sedemikian mungkin, saya nggak tahu ya apakah untuk kepentingan si owner supaya dia cepat kaya atau kalau memang dia nilep dana-dana dari orang tua murid, saya nggak tahu lah. Cuma yang jelas bukti fisik kan sudah ada, bangunan roboh nggak sesuai juga secara sesuai konstruksi itu hukumannya berat loh, apalagi sampai mencelakakan nyawa orang lain ya. Cuma 1-2 nyawa banyak sekali. Iya betul. Dan yang lebih membagongkan lagi kan, komentarnya enak banget sih jangan kok bilangnya takdir gitu. Iya. Berarti takdir masih berpihak ke dia karena dia nggak meninggal gitu ya. Komentar lagi berada di lantai tersebut lagi melaksanakan ibadah terus tiba-tiba dia jatuh meninggal, apakah dia bisa bicara itu takdir? Kan nggak mungkin. Yang pastinya ada kelalaian dan perlu dipenjarakan. Terus yang ketiga adalah ini negara nih, saya bilang tadi ini termasuk salah satu indikasi nih dalam melaksanakan ibadah di negara kita ya. Daripada dipakai untuk hal-hal seperti itu, kan lebih baik masih banyak sih yang bisa berguna untuk sebanyak itu ya. Malah kalau perlu Pak Presiden kirim aja duitnya ke Palestina buat bantu sono. Makasih ya Mas Gun. Pak Teddy. Saya ini pendapat saya aja sih ya. Kayaknya kalau bukan di agama Islam aja ya, di agama yang lain juga gitu. Kayak misalnya kita ada satu gelar atau misalnya kita ada sertifikat atau kita lulus gitu ya.
atau di juara 1, juara 2, misalnya setelah belajar ilmu apa ya agama di masing-masing itu kan, kayaknya dianggap udah orang itu udah suci gitu loh, ngerti nggak Mbak? Paham. Anggap itu orang itu udah paham agama, udah itu kan teori gitu loh. Gini, kita kan bukannya mau ngelamar kerja atau atau apa gitu ya. Kan kalau kita mau urusan ke alam akhirat itu kan nggak dilihat kamu ranking berapa gitu, kamu hafal berapa banyak ya. Ada saya ngomong-ngomong kan menyinggung satu agama, intinya bukan berarti kamu hafal agama berarti kamu udah beriman atau moralnya udah bagus gitu loh. Nah, tapi kan itu yang dipandang orang. Udah itu dari bajunya, oh kamu kalau bajunya kayak gini berarti udah beriman, ya kan? Udah suci atau apa. Nah itu pandangan yang menurut saya orang jadi segan. Padahal kan bukan masalah penampilan atau maupun bisa menghafal berapa macam gitu ya. Tapi dari itu perilakunya, tutur katanya, perbuatannya, ya kan, kepada orang lain apakah sesuai dengan yang dia pelajarin. Kalau yang hafal-hafal itu kan teori gitu. Banyak yang bisa hafal sampai apa sih nama sebutannya? Dia langsung hafal, dia nggak ingat, dia langsung hafal aja gitu, keluar dari mulut gitu. Iya, fasih. Fasih. Jadi nggak usah diingat-ingat, dia udah kayak otomatis keluar gitu. Tapi kan bukan berarti dia menjalankan sesuai yang dia hafal itu gitu. Iya, itulah. Jadi kalau misalnya dalam kasus ini memang dia bersalah, meskipun dia punya gelar atau apapun itu, ya harus diproses hukum. Betul. Harusnya justru paling depan dia yang bicara. Saya yang bertanggung jawab terhadap semua itu akan beda lagi ceritanya ya. Betul nggak? Iya. Gentle. Betul. Mengakui. Bukan di agama Islam aja banyak kok yang lain. Ini yang jadi hamil, punya anak lah. Iya. Ada yang itu banyak kasus. Banyak kasus di banyak agama juga. Agama lain juga ada. Jadi kita itu terlalu menilai orang itu dari penampilan, dari sertifikat, dari gelar. Yes. Nah, harusnya hukum itu nggak boleh begitu. Yeah. Okay. Dia itu harus menilai objektif. Gitu aja, Mbak Nena. Terima kasih. Aduh, selamat pagi, Dede Tony. Pagi, Kakak. Gini, kalau IMB nggak ada, PBB ada pada bayar kagak? Saya yakin kayaknya nggak bayar juga itu PBB berarti ya, Kak ya. Iyalah, gimana? Nah, kalau mau dicari, tadi pagi saya bilang unsur pidananya yang pasti ada ya Kak ya. Karena kan nggak ada yang berani ngulik-ngulik. Kalau mau ditelusuri, ini pasti banyak yang bisa dipenjara Kak. Mulai dari sudinnya, saya bangun rumah Kak, 2 sudin datang ngacak-ngacak Kak. Pertama sudin tata ruang, sampai saya berdebat ngukur tiang depan saya, fondasi tiang ke jalan katanya harus 3 meter. Saya tantangin ukur, nggak berani. Sampai sudin taman pun datang. Tahu nggak ujungnya nggak bisa nangkep, minta 50.000 Kak. Ya? Itu pribadi ya, apalagi yang ini dibangun dalam tanah yang gede. Saya baru rumah. Terus ada Pemda, itu Pemda sudin semua kan, aparat Kak, pejabat itu kan, yang ownernya pejabat. Udah jelas anggota DPR. Jadi kalau mau dipenjara itu dipenjara semua Kak. Karena mereka ngelanggar Kak itu semua. Terus saya lagi mikir, ini tuh pimpinan Ponpresnya mikir emang bangun gedung itu kayak anak-anak santrinya modal main Minecraft gitu ya Kak ya. Itu dia, SimCity deh. Bikin bangunan asal-asalan, nggak dipenjara, nggak dicabut izinnya, nggak ada ganti rugi. Kalau dipakai penerapan syariat Islam sih nyawa diganti nyawa loh. Ini malah dibantuin APBN Kak. Wong edan apa kagak? Saya sih nggak tahu deh tuh Kak. Ya kita tahu akhirnya kan, oh ternyata ini adalah parporsnya si Caimin. Pantesan dibelain sama si Imin, ya nggak Kak? Sama si pemerintah. Aparat nggak mau ngusut.
Berarti negara ini hebat sekali pejabatnya, partai politiknya hebat semua itu, Kak. Ini kalau nggak mabuk agama gimana 60 orang meninggal, nggak ada satupun yang dipenjara, Kak. Iya. Terus ujungnya dibantu APBN. Saya ngerasa, makanya tadi saya bilang, apa kita nggak ngerasa tolol ya jadi rakyat ya? Yang bayar pajak, bukannya nggak ikhlas buat membantu ya, Kak ya? Udah pelanggarannya segini banyak, terus kita ngebantu lewat APBN, itu pelanggaran semua, Kak. Udah lalai, udah bikin orang meninggal, terus APBN-nya dipakai buat ngebangun itu. Bukan masalah ininya, pelanggarannya semua itu. Kita kan jadinya cacat berpikirnya, Kak. Membuat kesalahan harusnya dapat sanksi, malah diapresiasi itu loh, Kak. Ternyata hebat gitu loh elit-elit parpol ini kalau malah melanggar hukum, Kak. Kalau di sini kita ada yang bilang pura dong, vihara. Udah deh, kita nggak usah mimpi, asal jangan dibakar aja udah bagus kan gitu, Kak. Udah buat kondisi masyarakat saya jujur miris. Kakak sering nonton yang jari dicelup-celup di botol pada berebut karena dia sudah punya gelar. Sedih, apakah ini kebodohan yang terus dipelihara gitu loh, Kak? Ya nggak? Kan itu bisa ditangkep-tangkepin semua. Kenapa dibiarinin terus sama pemerintah? Kondisinya kan jadinya kita miris, Kak. Terus nggak ada hukuman. Kapan ada efek jerahnya? Itu aja, Kak. Oke, thank you Dede Tony. Terima kasih banyak ya. Pak Gilang, selamat siang. Selamat siang, Anissa. Iya, silakan Pak Gilang. Oke, di babak yang kedua ini kayaknya pemerintahan kita sedikit tengik banget ya. Udahlah, daripada kayak gitu APBN-nya mending dibuat anggaran-anggaran yang lain lah. Selesain itu makanan bergizi gratis yang keracunan itu dibubarin aja itu. Terus sama ini anggaran BPJS, lebih baik urusin aja tuh BPJS daripada ngurusin pondok-pondok Al-Qasimi nggak jelas kayak gini. Udah ngakunya salah, harusnya dihukum mati itu orang-orang itu yang mendirikan pondok pesantren Al-Qasimi. Ustadznya aja pakai mobil Mercy harganya 2 miliar coba. Bayangin, rakyatnya aja masih menderita. Ini kalau gue emosi, gue udah pinjam celurit ke Kak Nena ini. Kalau Kak Anita punya celurit, gue pinjam nih, siapa tahu gue bisa menyelesaikan. Kalau bisa ini pemerintahan kita harus gentleman lah, Pak Prabowo. Tolonglah itu rakyat-rakyat di sekitar ini masih banyak yang menangis. APBN mau buat nyelesain pondok, macam mana pondok nggak ada moralnya, nggak ada akhlaknya coba. Kayak sok-sokan aja Al-Qasimi ini mau di renovasi santri aja suruh ngecor, suruh bikin bangunan-bangunan, ini udah nggak punya adab sekali gitulah. Pokoknya intinya nanti babak ketiga gue naik lagi. Oke, Anita. Boleh. Baik, terima kasih Pak Gilang atas komentarnya. Selamat siang Pak Petrus. Siang. Silakan. Terkait pembangunan Polpes ya. Jadi kalau saya bilang ini salah satu triknya Polpes yang mendukung salah satu pejabat atau pemerintahan, di mana ini mengkamuflase yang kesalahan jadi pembenaran gitu loh. Padahal jelas di depan mata itu kesalahannya banyak gitu dari terutama dari sisi pemilik Polpes atau owner. Kenapa? Karena dia membangun atau membuat bangunan tanpa perhitungan gitu loh, dengan dalil bahwa itu mau murah gitu loh. Tapi faktor keselamatannya nggak diperhitungkan. Di mana-mana namanya dunia konstruksi itu kan ada yang harus dihitung gitu loh. Dari sisi contohnya dari pemakaian semen, dari pemakaian pasir, dari pemakaian besi-besi tulangan, dari pemakaian yang namanya perhitungan untuk beban yang akan yang akan digunakan berapa banyak. Nah itu yang nggak diperhatikan gitu loh sama mereka. Kok bisa-bisanya ya pemerintah dapat dikata sudah ada 60 orang yang meninggal plus segala macam yang selamat lah dalam arti kata, tapi bukan berarti ini di ujuk-ujuk dengan pemerintah bahwa akan dibangun ulang. Itu kan satu kayak modelnya itu. Saya sebagai kata nih ya, bagi orang tua yang anaknya meninggal di situ, kalau menerima dengan keputusan ini agak aneh sih bagi saya gitu. Ikhlas anak yang meninggal iya, tapi kalau berarti ini pemerintah ikutin pembenaran gitu loh, bahwa ini harap dimaklumkan karena ini kecelakaan. Iya, tapi kecelakaan itu kan ada sebabnya apa? Karena pembangunannya nggak bener gitu loh.
Iya. Ya kan, jangan dibilang karena kapasitas gedung, nah kapasitas gedungnya mau dibangun, mau dipakai buat sholat berjemaah kan, misalkan seperti itu. Tapi kenapa nggak diperhitungkan dengan baik gitu loh, ya kan? Jangan dengan dalil mau mural apa itu nggak bisa diterima gitu loh. Intinya sekarang di depan mata lah ada 60 anak yang meninggal dunia di lokasi itu. Nah, dari pihak Polres apa? Ya kan? Pihak klarifikasi dari pihak Polres aja sampai sekarang aja belum ada kan? Iya. Itu ya kan? Mana ada nggak yang minta maaf orang tuanya? Jadi saya ngeliat belum ada di berita itu. Ya kan? Malah pemilik Polres diam di belakang ketek pemerintah kalau saya bilang ya, minta tolong. Jadi-jadinya kayak begitu. Nanti kebiasaannya adalah apa? Oh, tenang aja, maafkan aja deh gitu loh. Ya jangan jadi begitulah. Masalahnya nyawa ini loh gitu loh. Ya kan? Bukannya semut kayak dicek mati beres gitu loh. Bukan begitu ceritanya gitu loh. Ini nyawa anak orang dititipin buat kerja di situ. Ya kan? Itu kan di situ kan juga bukannya murah loh, mesti bayar di Polres kan. Iya. Cobalah, maksudnya pemilik Polres keluar dan jangan sembunyi terus. Ya kan, klarifikasi. Kalau memang salah, akui salah. Kalau harus ditangkap ya, atau jalan nggak nih hukuman Anda gitu loh. Iya. Ya, itu menurut saya sih. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Petrus. Selamat siang Pak Wandi. Selamat siang. Iya. Kalau umamanya Gojini itu diberikan APBN, ayo Mbak satu. Itu sangat fantastis sekali, hebat luar biasa. Karena agama lain nggak ada yang dikasih dari APBN, malah izinnya kadang-kadang dipersulit. Ini udah salah masih dikasih peluang. Apakah ini penindasan antara mayoritas ke minoritas? Jadi ini harus dipertanyakan juga. Tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dong, pasal 29. Jadi ini fantastis sekali kalau begini caranya. Udah gagal konstruksi, anak-anak santri disuruh ngecor. Apa bukannya? Itu kan yang jago itu kan teknik sipil, mesti insinyur yang nanganin itu semua. Ya, bukannya orang anak kecil. Udah gitu katanya kapasitasnya 2 lantai dibikin 4 lantai. Ya ambruk lah. Iya. Susah di situnya. Jadi ini gimana ini negara Republik Indonesia ini? Udah gitu nggak ada izin lagi. Dari 42.000 pondok pesantren yang punya izin cuma 51. Itu berapa puluh ribu yang nggak ada izin. Tapi didiemin aja. Kalau mau gereja atau wihara atau yang lain, yang minoritas, itu dipertanyakan izinnya. Nggak ada izin, nggak ada persetujuan dari orang-orang sekitar. Itu apaan begini? Katanya negara Pancasila. Kok begitu? Ini memang agak sensitif ya. Kalau ini soal agama ini. Tapi itulah yang terjadi di Indonesia ini. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Wandi. Sengan Akong Yansen. Selamat siang, Uan. Iya. Di negara kita tuh ya, itu namanya naga katanya itu apa percaya sama agama, tapi kacau balau. Mereka tahu di Indonesia banyak tokoh agama. Tokoh-tokoh partai itu ditameng di agama buat korupsi. Mereka mah nggak diterima di Tuhan, nggak ada. Tuhan nggak mau terima orang gitu. Cuma ya gitu bangsa kita dibodohin, bener nggak? Alasannya tuh banyak pesantren diperkosa. Itu negara. Saya nggak mau jelekin, cuma buktinya gitu. Jadi mereka nggak sadar, bener nggak? Mesti mereka tuh tahu. Ya nggak, negara ini negara Pancasila, bukan negara agama, atau nggak? Mereka munafik, kayak gitulah bangsa kita tuh ya. Apakah nggak maju kan gitu kan? Ayo begitu ya nanti deh. Saya nggak mau jelekin. Ya kalau bangsa kita yang pintar bisa nilai lah agama mana yang benar, agama mana yang salah. Ya nggak, kalau kita ladenin ya kacau balau kita, benar nggak? Iya. Mereka kekuatan begitu, ya kita kalau bisa ya yang bisa ngelak dah. Daripada ribut sama mereka nggak ada menangnya, ya nggak Anita ya? Iya betul. Itu yang penting kita amit-amit Anita ya. Iya Kong. Oke, terima kasih Kong Yansen atas komentarnya. Selamat siang Pak Teddy. Akan Pak Teddy opininya. Waduh, tadi dari pembicara yang pagi-pagi itu katanya itu ada usaha mungkin atau yang kaitannya dengan partai politik ya. Jadi waduh, kalau kayak gini
nggak boleh sebenarnya. Masa duit negara pakai buat usaha swasta, gitu kan? Ini kan harusnya buat negara, buat rakyat, bukan buat perseorangan atau swasta gitu. Ini kalau dalam berita terbaru juga katanya kalau rehabnya yang seluruh ya. Waduh, ini gimana lagi? Ini saya bingung. Udah nggak ada duit buat bayar hutang itu kereta listrik, kereta cepat ya, kereta cepat. Sekarang mau nambah beban lagi. Saya bingung itu ini cara pengelolaannya kok kayaknya pemborosan ya. Kalau saya lihat sih kayak pemborosan gitu loh. Ya, dari MBG juga ya sepertinya untuk kepentingan kelompok tertentu. Gitu. Jadi ini bukan masalah kita itu nggak mau bantu atau gimana. Ini kan usaha ada untungnya. Ada untungnya. Mereka harus bisa renov sendiri dong, dan itu juga bukan kesalahan. Misalnya gini, ada satu situasi nih, kayak misalnya gempa kan, kayak waktu itu di Jogja atau di mana tuh, kan banyak yang rubuh rumahnya. Nah mungkin yang nggak ada duit atau pemerintah boleh bantu, itu saya setuju. Tapi ini kan usaha gitu loh, dan mereka sendiri yang bikin kesalahan. Jadi nggak bisa itu kalau kesalahan mereka itu ditanggung oleh negara. Ini cara berpikir pakai uangnya ugal-ugalan gitu loh kalau menurut saya, Mbak Anita. Oke, gitu aja Mbak Anita. Baik, terima kasih Pak Teddy. Iya, siang Pak Gundolo. Selamat siang Mbak Anita. Iya, silakan. Apa ya, kan baca ini kalau pemerintah kita kayaknya terkesan bilik kasih ya dalam penanganan antar umat beragama ya. Nah terus namanya kaum minoritas itu seperti kayak disisihkan gitu loh Pak. Jangan kan untuk membangun sebuah gedung sekolah yang sebesar 4 lantai gitu Pak ya. Kadang-kadang kami itu sudah punya izin rumah ibadah, tapi tetap nggak bisa didirikan loh dengan alasan penolakan warga sekitar atau dibilangnya amdalnya belum sampai ke atas. Bisa dibayangin nggak, masa rumah ibadah sudah pakai amdal? Aduh, kadang-kadang alasan itu masuk akal. Itu kalau pabrik atau hotel perkantoran pakai amdal nggak apa-apa, masa rumah ibadah sudah pakai amdal? Ini tinggi di daerah emang kadang-kadang saya buat maaf ya, otaknya kayak buntu gimana gitu Mbak. Iya. Jadi kembali sebut ya kesalahan pesantren itu kan terus terang pemiliknya kan perorangan Mbak atau yayasan ya. Bukan dengan rakyat banyak, maksudnya rakyat umum lah, maksudnya ya untuk kayak fasilitas seperti rumah sakit kan umum tuh, gedung olahraga juga umum, jalan umum. Nah, sedangkan kalau pesantren gini kan dia mengutip iuran kepada para anak didiknya, minta sumbangan kepada orang tua santrinya. Jadi kalau pemerintah ikut membantu sih saya rasa itu terlalu berlebihan Mbak. Mungkin kalau membantu berapa, misalnya 100 juta nggak apa-apa lah sebagai bentuk rasa prihatin atau mungkin bentuk rasa sosialitas pemerintah kepada ya sekolah-sekolah terkait. Tapi kalau membantu segitu banyak, bisa dibayangin Mbak, 4 lantai itu palingnya 20 ember habis loh Mbak, itu 20 miliar. Iya. Kalau 20 ini nanti ya kasihan kan kaum minoritas merasa ini dong Mbak. Mereka tuh membangun kayak rumah ibadah gitu kan. Kami tuh membangun tuh nggak pernah minta sebagai maaf nih kayak ngisi jalan, sumbangan di perempatan atau di pasar-pasar, kita tuh nggak pernah. Dan swadaya sendiri yang tersama umat. Cuman kalau seperti itu kan jadi kesenjangannya makin nyata gitu Pak. Jadi saya kalau ada di sini ada pegawai pemerintah, tolong sampaikan kepada atasan kalian bahwa mungkin sebaiknya uang yang besar itu dialihkan untuk keperluan lain lah. Kalau misalnya untuk bangun sekolah negeri yang bisa dinikmati oleh banyak orang, atau misalnya untuk rumah sakit, atau malah syukur-syukur kayak di daerah terpelosok kan banyak tuh Mbak, kayak jembatan yang belum dikung tuh bos. Itu lama di daerah Banten yang dekat Jakarta, itu masih ada beberapa sekolah yang murid itu harus nyebrang sungai tanpa jembatan loh Mbak. Nah itu kalau pas banget memprihatinkan sekali itu, kayak uji nyali lah. Gitu. Anita, terima kasih, selamat. Terima kasih kembali Pak Gundolo. Selamat siang Pak Andri. Ya, menurut saya juga kurang setuju ya. Bukan kurang setuju, enggak setuju. Ya,
Kenapa? Satu itu alasannya karena pesantren tersebut nggak punya IMB. Udah jelas dia melanggar aturan pemerintah yang bangunan awalnya kita lihat kalau dari pembangunan awalnya itu cuma 1 lantai, Mbak. Ada tuh kan di sosmed itu bangunan sebelum jadi 4 lantai itu awalnya cuma 1 lantai, habis itu 2 lantai, bisa dibangun-bangun lagi. Nah, pondasinya juga nggak memenuhi syarat untuk 4 lantai. Gimana kalau nanti disumbang, terus nanti pesantren lain ikut-ikutan kayak begitu, melanggar aturan. Dan dengan seenaknya tuh waktu kemarin konferensi pers itu mereka menganggap buat apa kita pesantren nggak setuju ya ada aturan-aturan IMB itu kan apa? Hanya secari kertas. Nah, itu pandangannya aja udah seperti itu, Mbak. Mereka menganggap pemerintah kita ini jahiliyah. Dalam arti itu mereka menganggap pemerintah sekarang ini tidak mendukung, tidak mengaspirasikan suara mereka. Suara mereka itu menganggap bahwa hanya secari kertas ibaratnya IMB itu. Nggak tahu mereka maksudnya apa ngomong begitu. Kan namanya aturannya tetap ada aturan, kan tujuannya kan untuk kepentingan bersama. Nah, mereka juga kan menganggapnya bahwa IMB itu memberatkan karena ada biaya-biayanya. Nah, yang kedua, menurut saya mereka tidak membangun itu tidak menggunakan konsultan kayak arsitek atau struktur atau sipil dengan memakai jasa si pemiliknya aja. Habis itu dibangunnya juga pakai jasa para tenaga santri, kayak ngecor itu naikin ready mixnya itu manual, habis itu dicor pakai tenaga santrinya untuk dinaikkan ke atas pakai ember-ember begitu satu persatu. Nah, jadi menurut saya ya itu kesalahan mereka juga, tidak menggunakan konsultan arsitek atau struktur yang memadai untuk melakukan pembangunan tersebut. Nah, yang ketiga menurut saya yang tidak pantas dibantu adalah mereka itu kan pesantren swasta ya, bukan pemerintah. Jadi mereka itu komersil. Saya melihat itu, saya dengar ya bahwa satu orang santri aja itu lumayan loh per bulannya itu, bisa sampai 2 juta itu satu santri itu untuk biaya pendidikan di sana. Bayangin aja, karena kalau lihat itu santri-santri itu dari berbagai daerah, Mbak, yang golongan menengah ke atas murid-muridnya, keluarganya. Nah, dan juga kita bisa tahu dari pemiliknya yang ketika di Ketubun kan di situ ada mobil pemiliknya. Pemiliknya apa tuh? Mercedes E-Class, Mbak. Bayangin, dia buat gedung sendiri asal-asal, tapi dia punya mobil mewah, gitu loh. Kalau saya nih yang jadi pembangunan itu mobil saya jual. Saya pakai aja Innova Avanza yang lebih murah. Itu duitnya saya buat bangun yang itu bagus, gitu loh. Itu namanya menyangkut bangunan buat kita sendiri, buat pendapat penghasilan kita, gitu loh. Itu asal-asal gitu. Itu yang kadang saya sampai miris melihatnya. Terus setelah itu ada masalah dibebankan ke pemerintah. Kan ini lucu gitu loh. Jadi menurut saya ya nggak sepantasnya dibantu, karena nanti menjadi presiden dan contoh yang nggak baik untuk masyarakat lain. Karena masyarakat lain akan menganggap, wah, nggak ada IMB, bolehlah kita bangun, nanti kalau pun roboh pun nanti kita dibantu sama pemerintah. Itu kan jadi lelucon. Ya, gitu aja, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri. Selamat siang Pak Gilang. Budi Utama. Iya, siang Pak Gilang. Ya, sebenarnya Indonesia ini udah krisis akhlak ya. Lebih baik APBN dipakai buat yang lain kan bisa kan. Nah, negara ini sudah digerogoti oleh tikus-tikus liar, tikus-tikus yang tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Dan tikus-tikus ini nggak pernah belajar pendidikan apa gitu ya. Kok sampai berani-beraninya agama dibungkus dengan politik dan agama dibungkus dengan kemunafikan, ini gimana ini? Padahal di zaman Pak Karno nggak seperti ini keadaannya. Dia malah Pak Karno memperjuangkan rakyat miskin sampai Belanda ingin merebut kekuasaan kita aja dipertahankan sampai sekarang. Sampai Jakarta dulu diserang, Jakarta Sumatera diserang oleh Belanda, terus Indonesia sampai migrasi ke
Jogja tahun 49 hanya demi mempertahankan kemerdekaan dan rakyatnya. Terus apa-apaan juga ini loh, kalau udah kayak gini pondok pesantrennya mending gak usah dibangun pakai uang APBN lah. Pesantrennya nggak jelas, terus yang dipelajari di sana mengenai apa kan kita nggak tahu juga. Udah lebih baik bubarin aja pesantrennya, nggak usah dibangun, mending APBN-nya buat perbaikan infrastruktur yang lain. Terus masalah-masalah yang lalu diselesain dulu. MBG aja belum berakhir, masalah keracunan, terus korupsi kuota haji itu juga belum berakhir. Ini malah sekarang pra-peradilan korupsi laptop 1,98 triliun Nadiem Makarim aja ya diselesaiin ini. Gimana coba ini maunya ini? Maunya ini menteri kita ini mengalihkan isu sebenarnya ini. Gitulah. Oke, mungkin yang lain bisa menguatkan gitu ya, Mas Budi. Terima kasih Pak Gilang. Kang, kemana aja? Baru turun deh Kayangan. Oh iya. Saya sangat hormati deh Pak Dian. Pikirannya sangat pintar, dia cocok pintar. Jadi nggak gimana ya, dia pikiran itu maju, nggak seperti pejabat-pejabat otak di dengkul gitu. Pak Dian itu benar. Banyak tokoh agama kan otak cuma menang itu aja, ceramah atau lidahnya tipis panjang lebar gitu. Saya sangat hormati Pak Dilan tuh. Pintar deh. Benar-benar tuh. Benar-benar manusia yang masa depan untuk bangsa kita. Pak Dilan, merdeka Pak Dilan. Pak Gilang Pak Gilang kok. Pak Gilang ya? Gilang. Saya hormatin deh, walaupun saya lebih tua ya. Siap. Pak Joni, ya selamat siang Pak Joni. Iya, selamat siang Pak. Ya, saya silakan. Mau ngasih komentar Pak. Silakan Pak. Ini sebetulnya kan buat teguran ya, bahwa selama ini itu telah terjadi ketidakadilan yang benar-benar brutal, ya, karena yang dapat dana itu cuma agama tertentu, mayoritas saja, ya kan, itu jadi nggak tahu ya, ada unsur keserakahan yang sangat-sangat luar biasa. Dan kalau kita ngeliat baca koran sama berita online itu ya, kalau nggak ada menghamili santri ya, pedofil ya, macam-macam kayak gitu. Nah, yang model kayak gitu ngapain? Kan kita punya hati dan pikiran ya. Dana negara diserahkan ke satu institusi agama mayoritas aja, itu sangat-sangat tidak adil. Nah, ini peristiwa ini sampai keambrukan itu kan konyol banget ya. Indonesia udah 80 tahun merdeka, bikin bangunan aja sampai ambrol. Bingung. Nah, itu teguran. Makanya harus adil lah. Di Indonesia ada 6 agama ya, dibagi gitu kan. Jangan serakah-serakah. Itu aja, makasih. Oke, terima kasih Pak Joni. Pak Agung, selamat siang. Selamat siang. Iya, silakan Pak Agung. Waalaikumsalam. Iya, ini kan katanya ada undang-undangnya, ada kepresnya, apa-apanya tuh peraturannya. Ya, kalau peraturannya diskriminatif, ya seharusnya dicabut ya. Jadi ini kan sudah berlaku dari tahun 2021 kalau tidak salah. Itu zaman mantan Presiden Joko Widodo sampai sekarang mungkin. Dan ini kan uang APBN rakyat yang digunakan, uang pajak rakyat. Betul. Ya harusnya diskusi dulu sama rakyat yang bayar pajak. Setuju apa tidak? Kan seharusnya gitu. Kalau nggak begitu ya berarti negara otoriter. Kan kemungkinan seperti itu. Kan APBN tuh segala sesuatu yang milik pemerintah ya. Misalnya sekolah negeri. Ya, sekolah negeri, kampus-kampus universitas negeri, itu kan yang dibantu. Kalau yang swasta ya mungkin entah ada peraturannya apa itu. Tapi kan seharusnya diskusi dulu kalau buat peraturan suatu kebijakan tuh, selain harus memenuhi syarat formil dan materi, harus diskusi dulu sama rakyat. Kalau tidak ada seluruh stakeholder dilibatkan atau seluruh yang terlibat dilibatkan dalam membuat kebijakan diajak diskusi, ya kira seperti ini. Seolah-olah jadi pahlawannya rakyat di bidang agama. Ingin disebut religius, pembela agama tertentu, padahal ujung-ujungnya diskriminatif jadinya ya. Ya, negara ini seperti inilah. Tapi kalau dikelola seperti ini terus, nanti yang minoritas bisa bukan hanya kritik ya, bisa-bisa ya tidak suka dengan yang di atas. Kemungkinan seperti itu.
Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Teddy. Wah, kayaknya hari ini lagi sangat bersemangat nih. Iya. Saya soalnya ini sih kayaknya udah ada panggilan tuh dari neraka tuh. Katanya banyak yang udah mesen kapling di sana. Kan boleh dong. Betul. Kan kalau yang satu bilang ke surga, yang saya bilang di neraka kan boleh. Iya, betul. Kan siapa tahu di sana butuh rumah gitu ya, kita bikinin gitu ya. Udah pernah nyicil katanya. Udah pernah nyicil. Iya. Tinggal nunggu dipanggil. Oke. Saya sih kalau soal itu kita mau minta suara rakyat ya susah juga, itu kan ya mayoritas ya. Jadi ada yang setuju, ada yang enggak. Kebanyakan mungkin juga nggak bisa terlalu diubah lah ya, kalau menurut saya, karena mayoritas. Tapi untuk yang korban yang meninggal itu gimana, gitu loh. Keadilannya gimana, gitu loh. Ya harus dicari dong ini apa yang penyebab runtuhnya ini siapa, gitu loh. Nggak bisa istilahnya. Jadi dia beragama tertentu, udah itu nggak boleh kena hukuman gitu loh. Kan nggak ada yang kayak gitu. Iya, betul. Dia mau ngaku agama kayak gimana pun, kalau mencuri, membunuh ya harus dihukum gitu loh. Jadi nggak ada alasan bahwa dia agama mayoritas atau gimana nggak boleh dihukum, harus, karena dia udah lalai gitu loh. Lalainya itu disengaja. Beda kalau misalnya naik mobil atau naik motor gitu ya, tiba-tiba ada yang lewat, tiba-tiba kita lagi kencang, itu kan susah ya kan, mau pembalap sehebat gimana pun pasti bisa nabrak. Tapi kalau ini kan memang atas kesadaran sendiri ya kan, udah disuruh ya berarti ya harus tanggung jawab lah gitu loh. Udah salah ya harus berani dihukum gitu loh. Nggak bisa istilah bilang masuk surga lah, masuk mana lah, mati apalah, nggak bisa gitu. Kalau kayak gitu ntar kacau semuanya gitu loh. Semuanya ntar bisa dibilang masuk surga lah segala, nggak ada. Kita nggak ada yang tahu. Kita ngurus negara di kehidupan kita sebagai manusia. Kita nggak ngurusin setelah kita mati. Jadi kalau ada yang bikin kacau, itu tugasnya negara untuk menghukum orang-orang yang bikin kacau. Kalau enggak ntar tambah kacau, semuanya kena gitu loh. Jadi kita nggak bisa biarin ya, kayak kemarin kan demo kerusuhan, akhirnya takut rusuh kan, makanya diambil tindakan. Nah sama kayak gini, kalau misalnya ada kesalahan dibiarkan ya ntar tambah menjadi-jadi gitu loh. Jadi negara itu peranannya di mana? Dia yang bertugas untuk melindungi rakyatnya sendiri. Dia harus menerapkan hukuman. Kalau enggak, wah ini kita ya ngurusin yang setelah kita mati, yang ngurusin sini kita nggak ngurusin gitu loh. Udah ngomongin yang soal-soal itu, yang kita urusin sekarang, yang sekarang kita hidup dulu aja dah. Gitu aja Mas Tri, thank you. Baik, terima kasih. Dari Tangerang, Pak Simamora. Oke, silakan Pak Simamora. Kalau kita lihat kasus ini sebenarnya apa ya, harus nggak bisa kita tarik ke agama ini sebenarnya. Kalau kita tarik ke agama, nanti ujung-ujungnya terjadi apa, perpecahan ini di kita semua momen ini. Kan kita secara ini aja lah, secara logika aja lah, kalau orang salah membuat arsitektur bangunan, terus mengorbankan sampai 60 penjiwa yang cacat permanen, belum yang luka-luka dan segala macam. Kalau nggak usah kita tarik dari agama, dari pidana aja ini pondok pesantren ini. Apalagi sampai mempekerjakan santri-santri untuk membangun yang memang santri-santri ini tidak ada kapasitas di bidang bangunan. Dengan diiming-imingi pahala dan sebagainya macam janji-janji surga begitu kira-kira. Jadi ini pemerintah ini sudah salah. Kalau menurut saya sudah salah. Dan saya takut berbicara lebih banyak lagi karena ya
Saya kaum minoritas di negara ini, saya takut terlalu lebih dalam lagi perbincangan. Takutnya kayak si Ahok lagi, cuma mengorek-ngorek Al-Maidah 51 langsung kena bui begitu kira-kira. Jadi ya nggak banyak komen dah. Yang penting pokoknya apalagi sampai si Muhaimin bilang, dia bilang mau mengganti semua bangunan-bangunan yang rusak itu oleh biaya APBN atau APBD. Ini keliru, bangsa kita ini udah keliru. APBN itu kan bukan hanya dikumpulkan dari kaum mayoritas, atau semua uang masyarakat ada di situ. Sementara uang saya juga pasti ada di situ, di APBN itu. Dan itu dipergunakan untuk memperbaiki pondok pesantren yang ini sudah keliru. Ini negara ini harus diperbaiki nih. Orang-orang yang kalau kata Pak siapa itu yang dia bilang segelintir penguasa ini memang udah salah ini. Itu aja sih dari saya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, selamat siang Mbak Sima Moras. Ibu Monik, selamat sore. Silakan komentar Anda. Menurut saya jika pembangunan rumah ibadah atau semacamnya menggunakan APBN, itu sangatlah tidak bijak. Apalagi hanya untuk satu agama saja. Negara Indonesia terdiri dari 5 agama, jadi 5 harus diperlakukan sama. Mengapa? Karena jika terjadi bencana, itu non muslim itu banyak sekali membantu. Ya, jadi jangankan hanya disuruh membantu saja, tetapi sikap yang lain tidak bijak pemerintahnya. Tolong dipikirkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Monik. Oke, yang lainnya. Halo Pak Agung, silakan Pak Agung. Oh ya, saya setuju dengan penyiar tadi. Ya, selain tidak bijak, pembuatan undang-undang itu kan sifatnya kalau bisa tidak boleh diskriminatif. Itu sifatnya ya. Tapi kalau syaratnya memang harus memenuhi syarat formil dan material. Dan karena ini negara demokrasi, membutuhkan suatu perundang-undangan itu seharusnya melibatkan semua stakeholder yang terlibat atau siapapun yang diikat oleh peraturan itu dan membuatnya terlibat semua. Itu diikutkan. Tapi perwakilan boleh. Saya bilang dari tadi perwakilan, bukan semuanya. Misalnya yang diikat tuh rakyat Indonesia yang bayar yang ini ya bayar pajak, ini kan yang bayar pajak itu ya, maka perwakilannya harus diikutkan untuk merundingkan pembuatan perundangan itu. Bukan berarti semuanya seperti kata si Teddy tadi, nyinggung saya tadi gitu ya, bukan. Saya bilang perwakilan, dia bilang semuanya yang nggak bisa diikutkan, bukan semuanya, jadi hanya perwakilan. Ini harus dibahas lagi, jadi timbul fitnah ke saya. Saya tidak suka difitnah kalau lagi komentar karena tidak menampilkan apa yang dia bilang. Jadi ini kita bernegara harus sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang diamendmen 4 kali sesuai hukum. Kalau negara tidak sesuai dengan hukum, termasuk pembuatan perundang-undangan tidak sesuai undang-undang, maka kemungkinan ya ini negara kemungkinan bukan demokratis tapi otoriter. Kemungkinannya seperti itu. Ini hanya kemungkinan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Oke Pak Joni, selamat sore. Saya mau ngasih usul ya Bu. Iya. Kalau yang namanya APBN itu memang harus untuk keperluan seluruh rakyat ya. Ya ada jalan, ya ada kesehatan, ya ada sekolah. Pokoknya yang menikmatin itu memang seluruh rakyat Indonesia. Mau agamanya apa, mau rasnya apa, itu kecipratan semua. Kayak gitu. Soal yang agama itu ya harus mandiri. Ya kan? Itu yang selama ini banyaknya penyelewengan APBN yang didapat dari pajak. Itu cuma dialirkan ke salah satu agama. Nah itu kan nggak adil. Dan nggak benar, sekaligus dosanya juga besar karena kan kesenangan tapi dalam penderitaan banyak orang kayak gitu loh. Kita perhatiin tuh yang di daerah Indonesia Timur tuh banyak yang kelaparan, pada bodoh-bodoh karena sekolahnya nggak diurus, kesehatannya nggak diurus, makanannya nggak diurus. Itu dosanya sangat-sangat besar. Itu aja. Jadi kita
lebih baik Indonesia tuh bertuhan ketimbang beragama tapi kayak gini kelakuannya kayak komunis kayak gitu loh. Ya. Itu nggak benar, Bu. Hati nurani harus murni ya. Jangan kecampur baur kayak gitu. Oke. Itu aja, makasih. Terima kasih Pak Joni. Pak Rudi, oke Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Kalau menurut saya gini, kalau masalah APBN ya, kalau untuk APBN sih saya rasa gini ya, mungkin cari anggaran yang lain ya, jangan melibatkan anggaran APBN. Bagaimanapun juga itu apa namanya itu kan APBN kita kan defisit ya. Iya. Jadi kalau ditambah lagi masalah ini, istilahnya kan mentambah defisit yang harusnya sudah jadi anggaran untuk ini untuk pembelajaran yang untuk kebutuhan rakyat, ditambah lagi yang kayak gini yang di luar dugaan, otomatis kan istilahnya membebankan dari APBN itu sendiri, kecuali itu ada bencana alam, itu apa-apa yang membutuhkan segera dan melibatkan dari mungkin hajat hidup orang banyak. Nah, itu mungkin oke, nggak masalah gitu loh. Cuman kalau ini saya rasa mendingan pakai anggaran lain, mungkin bisa jadi CSR dari BUMN atau apa mungkin bisa membantu ya, istilah gitu. Jadi jangan sama memberatkan. Cuman memang untuk pembangunannya mungkin bisa melibatkan PU, PUTR gitu. Jadi kan istilahnya bisa dikontrol benar-benar dari segi kelayakan bangunnya ya. Jangan sampai seperti kejadian ini jadi ambruk gitu loh. Betul. Ya kan? Nah, itu aja. Oke, Pak Rudi, terima kasih. Iya, silakan Pak Andri. Iya. Tadi penelpon sebelumnya siapa? Pak Rudi. Sebelumnya lagi Bu Mei. Oh, yang sebelumnya lagi Pak Joni. Yang sebelumnya lagi? Oh, yang sebelumnya lagi Pak Agung. Saya kurang setuju tuh sama Pak Agung dibilangnya kita kayak negara jangan kita kayak negara komunis. Saya mau jangan bilang dia Pak Joni tadi yang bilang negara komunis tadi kayaknya. Kita jangan kayak orang tidak beragama kayak komunis. Sorry ya, saya itu tadi komentarnya Pak Joni ya, Pak Andri ya. Itu tidak ada hubungannya dengan beragama. Di China itu namanya aliran kepercayaan, walaupun mereka komunis itu mereka ada kepercayaan harus kita hargai gitu. Jadi itu beda dengan kepercayaan, harus dipisahkan gitu loh. Tetapi komunis buktinya mereka lebih menjunjung nilai kemanusiaan, lebih menjunjung kejujuran, lebih menjunjung lebih menjunjung pemerataan pembangunan, kesejahteraan rakyat gitu loh. Jadi ideologi itu nggak berpautnya dengan agama memang. Nah, kalau soal pesantren itu udah di sesi saya udah ngomong, saya tidak setuju dengan, saya juga tidak setuju sama dengan pendapat dari pemirsa yang komen hari ini, yang sesi ini juga. Memang ada kan, memang satu itu memang pesantren itu kan untuk golongan tertentu dan mereka itu adalah swasta. Gitu. Jadi mereka punya anggaran rumah tangga sendiri dan mereka juga murid-muridnya itu ditetapkan iurannya tiap bulan. Bahkan menurut orang-orang di sana itu bukan dari berbagai daerah, itu orang yang menengah ke atas gitu. Kedua itu pembangunan IMB-nya itu tidak ada, dan kalau dilihat dari gambar awal itu pesantren yang saya lihat itu di sosmed itu, mereka cuma satu awalnya itu dibangun-bangun ditambah akhirnya jadi sekarang 4 lantai. Di bangunan awal 1 lantai dengan pondasi. Jadi tidak sesuai dengan rancangan awalnya ya, Pak Andri. Saya kan kebetulan arsitek, saya juga lihat kaget sekali saya lihat. Bukan tiang menopang tiang gitu kan. Itu adalah tiang menopang tiang, bukan tiang menopang balok. Nah, itu saya lihat tuh tiang menopang balok. Utama kalau kita bicaranya ya. Nah, ini kesalahan juga sangat besar gitu loh. Nah, yang ketiga itu yang paling fatal itu yaitu mereka menganggap IMB itu adalah hanya selembar kertas, bukan pada fungsi untuk kegunaan perizinan maupun dicek pemerintah gitu. Sebenarnya dicek pemerintah juga banyak fungsinya. Mereka kalau pemerintah ngecek, wah ini nggak benar nih, harus berubah kan, itu sebagai masukan gitu loh. Buat keamanan juga mereka, ya Pak Andri. Mereka kalau nggak mereka komersil, hire dong konsultan struktur atau konsultan arsitek untuk
minimal gambarnya itu benar. Jadi walaupun mereka, saya lihat kan mereka itu kayak pembangunnya sendiri tuh pakai santri, kayak ngecor-ngecor pakai santri, pembersihan itu kayak pakai swadaya sendiri lah. Minimal ada gambar yang benar gitu dari konsultan yang benar ditunjuk. Jadi jangan asal gitu loh. Jadi mereka nggak punya ilmu sipil dan arsitek ya, saya lihat itu dari pembangun jalankan gitu aja Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Andris. Pak Teddy ya. Oke Pak Teddy, selamat sore. Sore, Mbak Iya, Mary. iya Pak Teddy. Nah, saya nggak salah dong Mbak Mary. Kenapa? Kenapa nggak salah tiba-tiba Pak? Kenapa nggak salah? Ya, tadi saya siang kirain Mbak Mary, saya ternyata Mbak Anita. Oke. Dikira salah tebak maksudnya gitu Pak Teddy. Ya, saya ingatnya jam 12 itu pasti Mbak Mary. Oke, tadi Anita ya. Iya benar nih, lagi dirombak-rombak ini. Oke, nggak apa-apa Pak Teddy, silakan. Ya, ini saya baru cari nih soal APBN. Yeah. Ini melanggar UU nomor 17 tahun 2003. Dan APBN itu digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, bukan untuk swasta murni atau komersial atau milik keluarga. Jadi ini dia udah melanggar undang-undang. Ada aturannya ya. Nah, jadi ya itu kan dari undang-undang dari tadi kan belum ada yang, nggak tahu ada yang kasih tahu atau enggak. Tapi ya intinya sih kalau mereka menjadiin bisnis gitu ya, mereka kalau rusak ya bangun sendirilah gitu loh. Mereka kan juga ada dapat untung dan itu kesalahan mereka. Jadi mereka nggak bisa kayak kecuali ada bencana alam atau banjir atau apa gitu ya, kita itu mungkin bisa. Ini kan karena kesalahan mereka gitu loh. Jadi harus dibedakan. Kalau kayak gini terus itu nggak tahu deh Pak Purbaya setuju nggak nih? Mudah-mudahan Pak Purbaya lawan nih. Jadi jangan apa-apa di APBN terus. Waduh, gimana tuh bayarnya? Oke, makasih. Terima kasih. Pak Adi, selamat malam Pak Adi. Selamat malam, Kang Ben. Yoi Pak Adi, aduh, terima kasih sudah join. Ya gimana ya, kita kan udah berhari-hari nih nyinyir, sinis, nyindir, segala macem, tapi kan belum ada perubahan yang signifikan. Iya, paling saya sih ya kecewa aja lah, kemarin main bola aja kan KBRS ya kalah ya. Iya benar Pak. Nah itu saya hanya mau menaruh poin bahwa buat bola aja harapan kita tuh susah untuk diwujudkan gitu ya. Nah benar. Apalagi urusan yang lain-lain gitu. Ya gitu loh. Jadi ya udahlah, malam ini sih saya berharap Bang Ben dapat mimpi indah. Amin. Dapat inspirasi juga pada semua pendengar Pas FM untuk lebih menyuarakan. Ya tadi ya, harapan makin menipis, tapi kita tidak berhenti berharap agar Indonesia lebih baik. Tetap kita harus optimis Pak. Oh Pak Petrus, ya Pak Petrus, silakan Pak Petrus, gimana Pak Petrus? Salah, apa yang mau dibilang salah juga pasti pemerintah bilang ini benar kok gitu, kita bantu, tapi ya ini kan salah satu bentuk pemerintah mengakui bahwa sebenarnya salah tapi mau ditutup-tutupin nih gitu loh, tempat jiwa yang itu banyak 60 orang kalau nggak salah, 66 orang ya itu. Emang itu nyawa anak-anak kayak ketemu tiket dong beres gitu ya, gitu kan. Nah harusnya kalau pemerintah ini kan semacam kayak mengcover pemilik ponpes gitu ya. Kan? Harusnya jangan dibilang dianulir dengan dibantu apa segala macam itu tangan gitu kan. Yang penting sekarang adalah nyawa anak-anak ini siapa yang bertanggung jawab. Betul Pak. Kalau dari saya bilang pasti pemilik ponpes, kenapa pemilik ponpes tadi kan udah tahu, kadang nggak tahu gitu loh. Bang suatu itu pasti kan punya perhitungan dana kan, punya perhitungan, pasti nggak mungkin dia cuma tidak melihat segala sesuatunya gitu kan. Pasti namanya orang mau bangun rumah aja, kita mau lebarin tanah di belakang aja, bahasanya mau bangun jadi satu
penguasaan bangunan tanya dulu lah, kan survei dulu lah, bagaimana kan, dan karena kan kita sesuai dengan budget segala macam. Nah itu yang harusnya jadi si Popes tadi itu yang harus dikejar gitu. Kejadian seperti ini. Dan dia nggak tahu bahwa itu akan digunakan oleh anak-anak kan dalam berjamaah tiap hari loh. Iya, betul. Kan, maka cuman dijamin begitu. Karena kan sampai sekarang sampai saat ini, detik ini pun tidak ada namanya isu atau berita yang menyatakan bahwa pemilik Popes itu diperiksa, ya kan, atau diapakan lah gitu bahasanya. Malah ujung-ujung keluar bilang dana APBN. Kalau itu Popes bukan itu jatuhnya kayak swasta ya, kan bukan sekolah negeri. Kenapa nggak diberesin itu bangunan dari Popes itu yang mungkin nanti dananya bisa ratusan miliar bangun buat sekolah-sekolah yang di penjuru-penjuru yang sebenarnya bisa mengcover tidak hanya Popes tapi mengcover seluruh daerah yang tertinggal tadi bagus sekolah. Iya, setuju Pak. Difokusin ke Polres gitu loh. Terus punya duit, punya budget gitu loh. Ya kan anak-anak yang masuk Polres itu suruh bayar, bukan gratis loh. Iya. Itu ini merasa semua pemerintahnya salah kaprah gitu loh. Ya kan apa karena pencitraan gitu loh. Biar supaya tidak lagi di tahun yang 2020 berapa gitu kan. mau jadi presiden atau jadi apa lagi gitu loh. Makanya bilang ini kok lucu gitu loh. Karenanya tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba bilang masuk APBN. Lalu emang APBN nggak diatur dari tahun sebelumnya, gitu kan. Jangan bilang itu pembenaran, bilangnya kita dana alokasinya ada kok budgetnya. Kalau memang ada budgetnya, kenapa nggak ngurusin buat sekolah-sekolah yang pada roboh? Ya kan? Karena nggak ngurusin itu yang namanya buat LPG dibenerin makanannya. Jangan pernah juga buat orang gitu. Karena dengan modal budget 10.000 kalau bawa kakak saja. Aku saya juga ngerti. Kenapa nggak ditingkatin gitu loh? Dan dari sisi makanan atau segala sesuatunya. Kenapa mesti yang kompak gitu loh? Ya balik kata, apa karena ini balik lagi masalah agama jadi sesuatu yang krusial yang dibalik ada sesuatu yang di agenda. Aduh, sayang sekali komunikasi kita bersama dengan Bapak Petrus terputus. Pak Agung, terima kasih Pak Agung. Waalaikumsalam Pak Agung. Selamat sore. Bapak sadar situasi. Kan maklum, dia saya masih diaktifkan Komisaris Jenderal sebetulnya, dia cepat kembali. Oke, silakan Pak Agung. Siapapun yang fitnah saya, kemungkinan nanti saya usut. Ini rekaman saya rekam semua di radio dan televisi. Jadi fitnah saya, ternyata orang yang zaman dulu, Mas Benny. Iya. Yang belum move on, biasalah. Jadi kalau saya lagi kritik suka difitnah. Jadi begini, tentang undang-undang itu kan harus memenuhi dibuatnya syarat formil dan materi. Syarat formil yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya atau undang-undang yang dibuat lebih dulu. Ini bertentangan dengan apa tidak? Kan ada seperti mendua karena ada dualisme di dalam undang-undang. Ada yang membolehkan mendapatkan dana APBN tahun 2021 tuh. Ada yang tidak membolehkan. Jadi dana APBN itu dipakai untuk membiayai instansi yang melayani hal publik, pelayanan kepada masyarakat. Kalau instansi swasta itu komersil tujuannya. Jadi dipungut biaya kalau mau ke pesantren itu. Ya tentu dia sudah punya biaya sendiri. Itu sebetulnya ya gimana ya, bingung saya. Karena ada undang-undang yang membolehkan tahun 2021, ada yang tidak. Jadi mendua kan? Bisa ngeles biasa gitu ya. Udah kayak bajai Pak, bisa ngeles. Iya. Kalau ada indikasi korupsi karena di tahun 2021 dibolehkannya, kan bisa ngeles gitu kan. Nah itu dia, ngeles dari jerat hukum atau menghindar dari jerat hukum. Inilah ciri khas negara kita kurang lebih. Ada yang tadi memfitnah saya tidak move on. Bahkan ada yang bilang pendengar lain dituduh saya, ya itu juga sama memfitnah. Tapi sudah saya rekam. Tapi jangan khawatir, saya Komisaris Jenderal masih aktif, termasuk Jenderal. Jadi saya tidak takut sama mereka. Kemungkinan besok juga saya sudah periksa, saya rekam ini bukti, jadi saya tindak lanjut. Ini di belakangnya siapapun oknum yang masih aktif Jenderal, tetap saya insya Allah saya
bertindak tegas. Siap. Saya nggak mau difitnah-fitnah gitu ya, karena saya jujur. Tapi malah difitnah terus di mana-mana. Bersabar Pak, bersabar. Oke, Waalaikumsalam Pak Agung. Pak Tony, selamat malam Bang Tony. Nih silakan. Ben, gua mau dong rumah gua direnovasi juga. Roboh kagak. Masalah roboh mah itu nomor 2. Yang penting bisa apa kagak. Kalau bisa kan apa bedanya sama rumah gua? Bisa dong. Bukan harus tunggu roboh. Kagak. Yoi. Lanjut. Ya sekalian daftar siapa punya rumah pendengar BO, ayo pada ngantri ke PU, supaya bisa dapat bangun gratis. Kapan lagi dibantu sama negara daripada pajaknya dipakai buat dicolong kagak. Jadi gini bro, ini pesannya nih begini. Mohon dibantu nanti pas kalau lagi kampanye kita butuh suara, ditolong biar sama-sama paham gitu, bantu balik, enggak? Ember. Intinya kan jadi manusia tuh harus tolong menolong bro. Betul. Sebenarnya kalau gua ngomong tega bener loh penguasa. Manfaatin korban tewas buat cari suara bro. Aduh. Iya deh, gue ngomong miris sih, emang begitulah. Kita tahu bahwa ini melanggar undang-undang bro. Udah dibunyiin lagi sebelumnya. Udah dari dulu. Gue yakin semua pendengar juga tahu bahwa namanya swasta tuh nggak bisa. Oke, gue kasih ide. Kalau mau pakai APBN, tanah gedung yang mau dibangun itu bukan jadi nama negara. Nah, itu dia. Ya. Yang kedua, lu ganti semua pengurusnya. Ya dong, nggak boleh. Karena kan kita sama-sama tahu yang punya itu orang parpol, bro. Apalagi yang begitu. Yang warnanya hijau, gitu lah. Jadi lumbung suara itu di Jawa Timur. Jadi kenapa didukung habis-habisan pakai APBN? Lah pejabat sono, orang parpol sono. Enggak, ketumnya juga bunyi. Jadi solusinya apa? Lah kenapa lu nanya gua? Enggak, solusinya apa? Kocak lu ngomong, kagak? Iya. Terus terakhir, bubarin yayasan sekarang, pengelolaannya diserahkan ke negara. Ya. Insya Allah gue pakai tuh kata, seluruh pendengar BO yang tidak setuju awalnya menjadi setuju. Ya. Karena sudah menjadi milik negara. Kita kan tahu selama ini itu komersialisasi, ya kagak. Pemiliknya udah jelas, elit politik. Ya kagak. Yang selama ini kita demo tuh, ya kagak. Udah dia ngelanggar hukum, kasih contoh. Kagak ada IMB, betul kagak? Dia kan ngasih contoh, melanggar hukum, terus tiba-tiba negara kasih reward dah tuh karena ambruk. Kocak kagak nih barang. Intinya itu gini bro, kalau inputnya baik, outputnya pasti baik. Lah ini inputnya aja satu, melanggar hukum. Kedua, melanggar kepantasan. Ketiga, melanggar norma. 4, melanggar ajaran Tuhan. Karena ponpresnya semua pimpinannya hidupnya mewah. Betul kagak? Itu Bangke Mercy, tolong ditelusuri duitnya dari mana. Terus, gue sepil dikit bro. Katanya denger-denger ada pakai dana abadi umat tuh bro. Waduh, gue belum dengar tuh soal itu, kalau itu mah. Sekarang gue kasih info, kita sebut aja dia X namanya. Dia yang ngedukung pakai APBN bro. Dia ngomongnya gini, pesantren itu adalah sama dengan sekolah negeri. Setelah dikulik sama netizen, ternyata bisnisnya pesantren. Dicek lagi, ternyata dapat hibah dari si RK.
Yang sama si Lisa tuh bro, yang sama si Lisa. Yoi. Kalau dia sama Lisa, Benny sama si Susi, ya kagak. Nama bini lu Susi bukan, gue main tebak aja lagi kan dulu ngambek lagi. Maaf bininya BM, maaf ya kagak. Yoi. Jadi nih bro, terlalu banyak. Jangan kita bilang terlalu banyak deh, ya nggak? Ada gitu aja yang makan hibah dari APBD sama APBN. Jadi keterusan ini barang. Nah si empunya yang punya si pesantren, ngiri lah kok gua kagak dapetnya, mah. Mau dong gua. Dudu dai dibikinin dah caranya. Nanti aturannya kita yang bikin, ya nggak, di DPR, ya nggak, supaya nggak melanggar hukum. Hukum kan bisa gue yang buat, bro. Kagak. Udah gue kalau ngomong tak kebanyakan itu skillnya, bro. Yang lain pada dengerin gua aja. Kagak nih mau nelfon lu ntar kagak enak. Ilmu gua lu curi mulu, kasih kesempatan gue yang lain. Makasih bro.